Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Bu Ratna. Gara-gara WFH ini ya, kita jadi belajar di rumah, lama nggak ketemu, saya jadi kangen. Pembelajaran mungkin jadi ribet juga mungkin buat guru-gurunya, tapi juga membuat gurunya jadi kreatif sih ya. Terus kalian juga mungkin, aduh Bu, hmm, lebih enak buat tidur kalau di rumah. Antara tidur dengan belajar. Oke, kalau gitu minggu ini kita mau ngelanjutin materi kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang jenis dari perairan darat, yaitu air tanah. Minggu ini nih kita masih tetap dengan perairan darat, ya kan, jenis perairan darat. Tapi kita nggak akan membahas yang namanya air tanah lagi. Kita bakal membahas tentang sungai dan danau. Apa ya sungai dan danau itu? Nah, kita cek sama-sama yuk. Perairan darat yang kedua adalah sungai. Sungai, kalau kalian bisa lihat di PPT ini ya, sungai merupakan aliran air yang bentuknya memanjang. Nah, dia berbentuk memanjang dan mengalir dari mana? Dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu adalah pusatnya sumber air ya, dimana sumber air itu baru muncul ya kan, kemudian dia mengalir ada di bagian tengah sampai ke bagian hilir. Hilir itu muaranya, atau biasanya dia bermuara kemana? Ke laut ya kan. Lalu coba dilihat pada gambar-gambar sungai yang ada di bawah ini. Ini adalah gambar-gambar sungainya. Di gambar pertama ini kalian bisa lihat, nah ini adalah contoh sungai pada bagian hulu sungai. Biasanya kalau di hulu sungai itu ditandai dengan airnya ya kan, airnya cukup deras, cuma dia cenderung lebih sedikit ya kan. Lalu juga ditandai biasanya banyak air terjun. Nah, kalau kalian pergi ke air terjun itu berarti sungai bagian hulu. Nah, kalau ini foto kalau misalnya kalian pergi ke Coban mana itu ya? Coban Rais ya kalau nggak salah. Iya, Coban Rais. Nah, kalau kalian pergi ke Coban Rais, nah kalian akan melewati beberapa sungai dan harus jalan kaki di tengah sungai itu. Nah, seru. Coba nanti kalau sudah selesai coronanya kalian bisa jalan-jalan ke Coban Rais. Jangan lupa pergi ke air terjunnya ya. Lalu ini juga ada sungai. Ya, ini masih di daerah termasuk hulu juga ya. Ini di daerah Malang. Kalau kalian pergi ke Malang nanti ada yang namanya Kampung Warna-Warni. Nah, Kampung Warna-Warni ini sebelahnya ada sungai. Sungainya karena dia masih di hulu jadi dia masih kecil ya. Kalau di Kampung Warna-Warni ini ada rumah warga, ini juga ada rumah warga. Nah, di tengah-tengahnya ini ada jembatan. Kalau yang sekarang itu, dan jembatannya itu jembatan kaca. Nah, nanti kalian bisa ke sana, kalian bisa jalan-jalan ya. Lalu ini siapa sih yang nggak tahu sungai yang sebelah kiri sendiri ini? Nah, ini adalah salah satu sungai yang ada di Surabaya. Namanya Kalimas. Ya. Lalu sungai sendiri ada tadi hulu, tengah, dan hilir ya kan. Hulu, tengah, dan hilir ini disebut dengan das atau daerah aliran sungai. Nah, kalau bisa dilihat ini bagian hulu, lalu ini bagian tengah. Jadi kalau dia bagian tengah itu membentuk tapal kuda ya. Jadi ini yang kalian bisa lihat ini seperti pulau di tengah-tengah. Ini kalau debit airnya tinggi
dia bisa tergenang oleh air sungai. Lalu ini ya kan, ini di bagian hilir. Nah, kalau hilir biasanya masih ada bagian tengahnya ya kan, cuma di depan ini sudah laut, di depan ini sudah laut, ini sudah laut. Oke ya, itu daerah aliran sungai mencakup 3, hulu, tengah, dan hilir. Nah, ini adalah penampang dari sungai. Kalau ini, jadi kalau yang tererosi ini adalah bagian tengah. Nah, ini biasanya ciri dari sungai bagian hulu atau bagian atas tadi ya. Nah, dia akan mengerosi bagian tengah. Lalu semakin hari semakin ke pinggir-pinggirnya, mengerosi bagian pinggir-pinggirnya. Karena apa? Karena aliran air itu bermulanya dari bagian tengah. Jadi semakin nanti debit airnya semakin banyak, dia akan mengerosi bagian samping-sampingnya. Nanti kalau musim kemarau dia akan menyusut, airnya akan mengumpul ke bagian tengah kembali. Nah, makanya erosinya itu bentuknya V nampaknya. Lalu kalau bagian tengah dia cenderung sudah bentuknya adalah U. Jadi yang kedua ini adalah bentuk U ya. Ini adalah sungai tipe ciri sungai bagian tengah. Kalau yang paling belakang ini ya kan, ini adalah tipe sungai bagian hilir. Jadi dia sudah mengerosi kanan kirinya, samping kanan kirinya, sehingga dia lebih datar atau sungainya jauh lebih luas ya, karena jumlah air sungainya pun ya kan itu jauh lebih banyak. Nah, besar aliran sungai ini dipengaruhi oleh apa aja? Yang pertama adalah luas daerah aliran sungai, luasnya. Lalu kemiringan lerengnya bagaimana? Kalau semakin miring ya kan, otomatis aliran sungai juga semakin besar. Banyaknya cabang sungai bagian hulu. Nah, semakin banyak cabang di bagian hulu menyebabkan aliran sungai ini tidak begitu deras. Lalu lebar badan utama sungai. Nah, ini juga menentukan ya besar dari aliran sungai itu seperti apa. Semakin lebar ya kan, berarti semakin besar juga alirannya. Nah, pola aliran ini dibagi menjadi 7 teman-teman. Ada pola radial sentripetal, pola radial sentrifugal, pola anular, pola rektangular, pola dendritik, pola pinit, dan pola terakhir adalah trellis ya. Nah, pola aliran sungai ini nantinya akan kalian jadikan sebagai tugas, yaitu kalian akan membuat gambar bentuk pola aliran sungai tertentu, serta kalian akan menunjukkan karakteristik dari pola tersebut bagaimana sih. Nah, nanti satu anak hanya mendapatkan satu pola aliran sungai saja. Kalian bisa membentuk dalam sebuah video TikTok. Nah, gimana nanti ya TikTok yang kreatif dari kalian tentang pola aliran sungai? Nah, nanti kita bagi untuk tugasnya ya kan. Pola aliran sungai ini dari pola radial sentripetal terdiri dari 4 siswa, pola radial sentrifugal juga 4 siswa, anular 4 siswa, pola rektangular 4 siswa, dendritik 4 siswa, pinit juga 4 siswa, pola trellis 4 siswa. Nah, kalian termasuk pola aliran yang mana? Silakan dilihat di tayangan video ini ya, nanti bisa di pause terlebih dahulu supaya kalian bisa melihat kalian termasuk yang pola mana yang akan
akan kalian gambar dan kalian jelaskan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya ada manfaat sungai nih. Nah, manfaatnya sungai itu untuk apa aja sih? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Sungai itu juga bisa dijadikan pembangkit listrik. Kalau misalnya di daerah yang masih sulit dialiri listrik ya kan, biasanya mereka bisa memakai pembangkit listrik tenaga air, tapi namanya mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Lalu yang kedua, sebagai pusat dari ekosistem. Nah, ekosistem di sini nggak cuma ada airnya aja, tapi di sungai itu juga ada hewan, ada juga floranya juga atau tumbuhan-tumbuhannya, misalnya enjang gondok, lumut dan lain sebagainya ya. Lalu sebagai sumber mata pencarian, jadi kalian bisa mencari misalnya ikan, udang, dan lain sebagainya, sumber mata pencarian. Lalu sebagai tempat wisata, nah biasanya tempat wisata biasanya ini dibangun lebih banyak di daerah dataran tinggi ya, tapi nggak menutup kemungkinan di daerah dataran rendah juga bisa dibangun sebagai tempat wisata. Lalu pencegahan banjir. Nah, sungai ini bisa dijadikan tempat untuk mencegah banjir. Jadi beberapa daerah mungkin akan dibangun misalnya sungai-sungai buatan untuk menampung air hujan yang tidak bisa meresap ke dalam tanah, dia akan dialirkan ke sungai. Nah, seperti yang terjadi di daerah Jakarta ya, itu cara penanggulangan banjir. Lalu yang terakhir, sebagai penunjang kehidupan manusia untuk memasak, mencuci, mandi. Jadi dari zaman dahulu kala nih, masyarakat pramodern ya kan, dari zaman nenek moyang kita, mereka cenderung memanfaatkan sungai itu untuk menunjang kehidupannya. Jadi mereka itu hidup di daerah yang dekat dengan sungai. Nah, nanti bisa tanyakan ke guru sejarah, benar nggak sih orang prasejarah itu hidupnya awal-awal itu cenderung mendekati sungai? Nah, itu ya. Selanjutnya, perairan darat yang ketiga ada danau. Nah, danau ini ada macam-macam ya. Ada danau alami dan ada danau buatan. Kalau danau alami, dia biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa. Ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, glasial, danau kars atau disebut dengan dolina. Ada 5 ya. Kalau danau tektonik berarti danau yang terbentuk dari peristiwa tektonisme. Kalau tektonisme berkaitan dengan gempa dan lain sebagainya itu ya. Tapi kalau danau vulkanisme berarti dia terbentuk akibat proses vulkanisme atau proses dari gunung meletus. Nah itu. Nah ini ada contoh-contohnya ya, sudah ada contohnya. Lalu ada danau tektovulkanik. Kalau danau tektovulkanik berarti dia menggabungkan antara tektonik dengan vulkanik, kejadian tektonik dengan kejadian vulkanik. Nah, contohnya adalah Danau Toba. Lalu ada danau glasial. Kalau danau glasial ini adalah danau yang ada di kutub, daerah kutub. Bukan daerah kutub juga sih, daerah lintang tinggi itu lebih tepatnya ya. Jadi dia terbentuk karena adanya proses es mencairan es. Jadi
Kalau musim dingin, danaunya itu akan mengeras menjadi es. Tapi kalau dia mulai musim panas, es itu akan mencair. Nah, jadi nggak heran kalau kalian lihat di video-video misalnya Ice Age, ya kan, kalau dia lewat di seperti sungai gitu, ya kan, atau seperti laut itu, nah dia cenderung akan mengeras airnya. Tapi kalau dilewatin itu bisa retak. Nah, itu danau glasial. Lalu ada danau kars atau disebut dolina, danau kars. Jadi ini adalah danau yang terbentuk di daerah kars atau daerah kapur, nama lainnya. Nah, kalau kalian lihat itu ada di daerah Gunung Sewu atau Gunung Kidul, ya. Lalu ada danau buatan. Nah, danau buatan ini yang dibuat oleh manusia. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah manfaat danau. Manfaat danau ini yang pertama adalah persediaan air bersih. Jadi tidak di semua wilayah itu punya air bersih atau persediaan air bersih yang mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Contohnya ada di daerah kars. Di daerah kars, kalau di musim hujan dia berkelimpahan air bersih. Namun ketika musim kemarau tiba, daerah kars menjadi daerah yang kekeringan. Nah, sehingga perlu membuat suatu danau, ya kan, untuk persediaan air bersih. Lalu pembangkit listrik tenaga air, ya, sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Budidaya perikanan itu juga tempat rekreasi dan olahraga. Jadi di PLTA, ya kan, di danau-danau itu bisa dijadikan sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Lalu sebagai pengendali banjir. Jadi danau ini bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan suatu banjir. Jadi ketika musim penghujan tiba, otomatis jumlah air akan semakin banyak. Nah, kalau air ini nggak bisa meresap semua, cara yang paling efektif adalah kita membuat suatu tempat untuk menampung air hujan tersebut. Nah, air hujan ini bisa kita manfaatkan, teman-teman. Bisa tadi sebagai PLTA, ya kan, budidaya ikan, irigasi dan lain sebagainya dari kita membangun danau untuk mengendali banjir tadi. Lalu ada habitat tumbuhan dan hewan. Nah, ini berhubungan dengan budidaya ikan tadi, ya. Lalu sarana penelitian dan pendidikan. Danau itu juga bisa kita jadikan sebagai sarana penelitian serta pendidikan. Contoh, kalian diajak pergi ke danau kars dan danau yang mungkin dibuat oleh manusia. Nah, perbedaannya apa nih? Fungsinya apa nih? Ada dampak positif negatifnya enggak? Itu bisa dijadikan sarana penelitian terlebih dahulu. Lalu sarana transportasi dan sebagai penghasil tambang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, nanti silakan kalian bisa email di email Bu Ratna, atau kalian juga bisa di line, ya, dan secara pribadi ke Bu Ratna. Nanti Bu Ratna akan jawab. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.